Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Fenomena-fenomena yang kita saksikan dan kita lihat di hari-hari ini yang biasa dilakukan oleh para mukibin ya, yang selalu memframing bahwasanya Kiai Haji Maduddin itu telah mengisbat nasabnya Ba'lawi, karena memang di dalam kitabnya Al-Fiqrah An-Nahdhiyah itu beliau menyebutkan bahwa Ba'lawi itu adalah sah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwasannya yang namanya pendapat seseorang itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu itu akan terus berkembang. Dengan tambahnya ilmu, dengan tambahnya usia, dengan ditemukannya data-data yang baru, dengan ditemukannya fakta-fakta yang baru, sehingga hal itu tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk merubah pandangan-pandangan yang sebelumnya. Di mana dalam contoh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ketika beliau itu berada di Baghdad selama bertahun-tahun, ya, di sana mengambil banyak keilmuan dari para ulama, diantaranya itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian juga dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, serta ulama-ulama lain. Meskipun sebelumnya beliau itu memiliki seorang guru yang seorang mujtahid mutlak, yaitu Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, maka ketika keberadaan beliau di Irak, beliau memiliki pemikiran-pemikiran yang sendiri, memiliki kesimpulan-kesimpulan yang beliau miliki saat itu. Namun tidak lama kemudian setelah beliau itu berpindah ke Mesir, di Fustat kalau tidak salah, kemudian berdiskusi, bertemu dengan banyak dari murid-muridnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian juga bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah sebagian di sana. Begitu juga bertemu dengan siapa namanya, Al-Auza'i, murid-muridnya Al-Auza'i dan lain sebagainya. Kemudian juga melihat beberapa tradisi-tradisi yang cukup berbeda dengan tradisi yang dimiliki oleh penduduk Mekah dan juga penduduk Irak di saat itu, sehingga banyak dari permasalahan-permasalahan fikih itu beliau memiliki perbedaan-perbedaan pendapat dengan argumentasi-argumentasi yang berbeda pula. Nah, begitu juga dengan Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani ketika di tahun 2018 itu, ya, menulis salah satu karya Al-Fiqrah An-Nahdhiyah, di mana di sana menyebutkan bahwasannya termasuk dari Bani Hashim itu adalah Ba'alawi. Maka mulai dari tahun 2022 beliau ternyata merubah pandangan tersebut lantaran ditemukannya banyak dalil dan banyak argumentasi yang beliau dapatkan. Sehingga itulah qaul qadim, kalau istilahnya beliau sendiri ya. Itulah qaul qadim, pendapat yang pertama, dan tentu ini pendapat sudah direvisi oleh beliau karena pendapat tersebut itu direvisi dengan penulisan beliau terhadap banyak kitab-kitab mengenai pembatalan nasab Ba'lawi. Nah, itulah ya fenomena yang terjadi
pada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ini hal tersebut ternyata diceritakan oleh beliau sendiri ketika beliau itu mengisi sebuah seminar ya, sebuah seminar ketika berada di Lampung ya. Untuk lebih lanjutnya mari kita simak bersama-sama uraian, ulasan dari beliau. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa yang kita lakukan hari ini bukan karena kebencian. Lihat kitab saya 2018, saya itu ngarang kitab Al-Fiqratul Naqdiyah, masih mengisbat Ba'alawi. Karena yang saya ketahui Ba'alawi ini turunan Nabi waktu itu. Wa min bani Hashim Ba'alawi. Coba kita Al-Fiqratul Naqdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Itu tentang pemikiran ke-NU-an, mulai di dalam bidang tauhid, akidah, dalam fikih, dan bagaimana harokat Nahdiyah ada di situ. Al-Masail al-Fiqhiyah juga yang al-Mu'asirah ada di dalam kitab Al-Fiqratul Nahdiyah. Di situ diantaranya saya mengisbat Ba'alawi, itu namanya qaulun qadimun. Karena apa? Saya belum meneliti. Kalau sesuatu yang belum diteliti, yang alal asli. Kalau sesuatu sudah diteliti, haram kita untuk mengatakan tidak sesuai dengan hasil penelitian ini. At-taqlidu ba'da dhuhuril hujjati haramun. Taklid setelah adanya hujjah itu haram. At-taqlidu ma'al qudrati 'alal istidlali haramun. Taklid padahal kita bisa untuk istidlal, bisa baca, bisa mengkomparasi, maka hukumnya haram. Tidak boleh, tidak bagi orang yang bisa baca bahasa Indonesia harus baca tesis bahasa Indonesia. Namanya menakar kesahihan nasab Habib Indonesia, kedua terputusnya nasab Habib di Indonesia, ketiga membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Habib di Indonesia. Yang bisanya bahasa Arab, buka kitab Al-Mawahibul Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah, atau kitab yang kedua I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Syekh Abdullah Mukhtar ini adalah ulama besar yang ada di Sukabumi. Dia kelahiran Sukabumi, ayahnya kakeknya orang Kresek, orang kampung saya ini, orang Cakung. Nah kemudian pindah kakeknya ke Sukabumi. Nah beliau mengaji pada para Ba'alawi. Ketika ada tesis saya ini, beliau bikin kitab, apa itu namanya, itu Saiful Maslul ya, dikirimkan kepada Al-Husamul Maslul. Al-Husam itu maknanya Saif, Al-Husamul Maslul, kemudian dikirimkan kepada saya, kemudian saya menjawab beliau dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdullah Mukhtar. Nah insya Allah itu dari situ aja nanti akan dapat gambaran apa namanya secukupnya tentang batalnya nasab Ba'alawi. Kalau misalnya kita tidak mau membaca, kita tidak mau membacanya ini harus pakai kertas Pak nanti ya. Jadi kita baca, di-download aja, kitabnya di-download bisa. Sudah ada di berbagai macam apa namanya web, tinggal cari menakar kesahihan nasab Indonesia. Pakai kertas kita bacanya. Kita menguji-uji juga. Itu namanya istidlal. Kemudian kita belum cukup kita menakar kesahihan, karena ini pertama, tulisan pertama. Inilah yang diangkat di Cokro TV pertama kali oleh Dr. Safiq Hasib. Kemudian saya tambahkan, karena ini ada bantahan dari Hanif Alatas menakar kesahihan nasab. Kemudian dari bantahan Hanif Alatas kita sempurnakan referensinya di dalam kitab buku terputusnya nasab Habib di Indonesia. Kemudian karena ada karena ini kita persiapkan untuk para kiai, saya nulis itu untuk kiai, bukan untuk para dokter itu. Dokter-dokter itu kebanyakan tidak percaya sama doktrin-doktrin yang begitu, yang bahayakan kepada santri-santri dan para kiai. Maka saya persiapkannya tulisan sederhana. Kemudian dari dokter-dokter ini, coba dong nulis secara ilmiah. Oke, kalau secara ilmiah kan bulat.
ngebulat itu bahasanya. Saya kemudian membuat lagi sebuah apa namanya itu buku, judulnya Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Nasab Habib di Indonesia. Itu semuanya bisa di-download. Nah itu lebih mudah, tetapi dalil-dalilnya itu lebih lengkap karena itu yang terakhir. Membongkar skandal itu lebih terakhir, lebih lengkap, tetapi cara bacanya susah karena banyak istilah-istilah modern, istilah-istilah populer yang memang saya tulis itu untuk kalangan akademisi. Dan ini udah banyak saya mendapat undangan untuk bulan Juli, Agustus dari kampus-kampus yang ada di Indonesia. Mungkin untuk ke depan ceramah-ceramah umum itu akan tidak efektif karena sebenarnya dalilnya udah cukup, tinggal sekarang kita uji daripada kesimpulan ilmiah saya itu di kalangan para akademisi. Walaupun akan menghadapi hambatan juga karena kebanyakan akademisi tidak bisa baca kitab kuning. Kalau kiai bisa baca, tetapi beliau minim metodologi, lebih utama husnudon. Kitab kuningnya kita, tapi husnudonnya lebih kuat daripada penelitiannya. Takut aja kalau berbeda dengan kiai begitu. Apalagi ada pondok pesantren ngancem alumninya loh. Kalau alumni pondok saya tidak sesuai dengan saya, tidak apa-apa. Itu kan bahaya itu sebenarnya itu. Nah ini masih ada di kalangan kita, makanya hanya hidayah nanti yang akan bisa. Tetapi kebanyakan di Lampung ini, kiai yang undang saya kemarin itu, saya tanya, mondoknya di tempat kiai yang ngancem itu. Anaknya mondok di sana, bukan saya, bapaknya mondok saya. Ya biarin aja katanya. Ya, demikian sementara wallahu a'lam. Itu ya sahabat-sahabat, dimana dari paparan beliau, dimana ketika seseorang itu mampu untuk beristidlal, mampu untuk mengkaji dalil, mampu untuk menggali dalil-dalil dalam sebuah permasalahan, maka haram baginya untuk bertaklid. Kenapa harus taklid? Ketika seseorang itu mampu untuk beristidlal, artinya dalam menyikapi nasabnya Ba'lawi, kenapa harus berhusnudon sementara dalil-dalil yang ada itu sudah diuraikan, sudah dijelentrehkan, sudah dijelaskan gitu dengan sedemikian rupa. Baik itu dalil-dalil yang sifatnya data-data pustaka. Terlebih lagi untuk zaman modern ini adalah menggunakan DNA. DNA Nabi kemana? DNA Ba'lawi kemana? Sehingga itulah sahabat-sahabat ya, kenapa Kiai Haji Imaduddin Utsman itu ya memiliki qaul jadid dalam permasalahan nasab Ba'lawi, semata-mata ya karena memang saat itu di tahun 2018 ketika beliau menulis keterangan dalam bukunya itu, ya beliau belum mendapatkan dalil-dalil yang baru, maka itu dimasukkan dalam kategori qaulun qadimun. Dan sekarang setelah dilakukannya penelitian, setelah dilakukannya penelusuran, maka itu merupakan qaulun jadidun, qaul jadid, pendapat yang baru. Gitu sahabat-sahabat ya. Ya barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fiqh ila qamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.